selaku guru agama Islam yang akan menjelaskan tentang materi ilmu tajwid. Kepada Pak Thorik dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Muhammad Thorik, pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai ilmu tajwid. Berbicara mengenai ilmu tajwid adalah ilmu cara membaca maupun melafalkan Al-Quran dengan benar. Adapun kalau secara bahasa itu sebenarnya ilmu tajwid itu memperindah. Jadi bagaimana kita memperindah bacaan supaya benar bacaannya. Ilmu tajwid itu sebenarnya sudah ada semenjak Al-Quran itu diturunkan, semenjak Sayyidina Utsman. Nah itu Al-Quran mulai dibukukan. Nah mulai itulah ilmu tajwid itu juga diterapkan, mulai dari huruf-hurufnya, terus mulai dari pelafalannya sudah ada. Nah, terus dikembangkan sampai sekarang ini, sampai sudah lengkap mengenai pembacaan maupun dalam pelafalan Al-Quran dengan benar. Jadi ilmu tajwid ini yang paling pokok dalam membaca Al-Quran, karena ketika kita salah mengucapkan atau melafalkan bacaan Al-Quran, ini bisa salah fatal, bahkan bisa artinya itu bisa salah. Makanya adanya ilmu tajwid itu sangat penting, wajib kita untuk mempelajarinya. Ilmu tajwid adalah ilmu tata cara pengaturan membaca Al-Quran serta hukum-hukumnya dengan menggunakan 26 huruf hijaiyah. Jadi ilmu tajwid adalah ilmu yang paling dasar, paling pokok kita dalam mempelajari Al-Quran. Sebelum masuk ke yang lain-lain, ke isinya, kita harus mengetahui dulu apa itu ilmu tajwid, supaya kita tidak salah dalam melafalkan atau membaca Al-Quran. Dalam mempelajari ilmu tajwid, kita awali dengan membahas bab gunnah. Gunnah itu artinya mendengung. Hal ini berarti bahwa setiap ada huruf nun atau mim bertasjid, maka hukum bacaannya dinamakan gunnah. Ini cukup jelas, ada nun ketika di dalam Al-Quran ada nun bertasjid atau mim, maka itu dinamakan bacaan gunnah. Adapun cara bacanya adalah dengan dua harokat maupun dua ketukan mendengungnya. Ini ada inna, summa, innama, falamma. Jadi harus mendengung, tidak boleh langsung inna mim ba'di, gak boleh. Jadi harus inna, harus mendengung dengan dua harokat atau dua ketukan, bisa dikira-kirakan. Itu gunnah. Yang kedua ada idgham bi gunnah. Secara bahasa idgham itu memasukkan bi gunnah itu dengan mendengung. Nah, yang mana artinya apabila ada nun sukun atau tanwin. Ini nun sukun contoh. Nah, terus ini tanwin. Nah, itu jika bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 4, yakni ya, nun, mim, wawu, atau biasa disingkat dengan bunyi yanmu. Nah, maka dinamakan bacaan idgham bi gunnah. Ini banyak sekali bacaan-bacaan ini di dalam Al-Quran. Ini contohnya seperti mayyakulu. Jadi langsung masuk ke huruf ya, nunnya tidak terbaca. Tadi artinya idgham itu memasukkan dengan mendengung. Mayyakulu, jadi mendengung. Kira-kira sama, dua harokat mendengungnya. Terus ini yang dalam bentuk tanwin, fatham mubina. Tanwin bertemu mim.
salah satu dari keempat tadi yang mim termasuk, jadi juga mendengung langsung masuk ke suaranya mim. Fatham mubina. Terus ada lagi ini nun sukun bertemu dengan nun, juga sama bacanya harus mendengung, langsung masuk ke suaranya nun. Falan nazidakum. Sini contoh selanjutnya, contoh yang nun sukun bertemu wawu, maka bacanya juga sama dengan yang tadi. Jadi semuanya keempat huruf ini sama, harus memasukkan huruf setelah nun mati atau tanwin dan dengan suara mendengung. Miwaroihim. Ini masih banyak sekali contoh-contoh dalam Al-Quran. Jadi bisa ketika kita menjumpai langsung bisa dipraktekkan. Itu mengenai bacaan idgham bi gunnah. Selanjutnya ada idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Kalau idgham itu sama artinya tadi memasukkan. Bila gunnah berarti kalau bi gunnah itu dengan mendengung, kalau bila gunnah berarti dengan tanpa mendengung, jadi tidak mendengung. Ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan dua huruf, yaitu lam dan ro, nah itu maka dibaca idgham bila gunnah. Nama bacanya idgham bila gunnah tanpa mendengung. Nah, ini ada contohnya. Mil ladunka. Nah, jadi langsung masuk huruf selanjutnya cuma tidak mendengung. Mil ladunka. Nah, ini juga kita jumpai idgham bila gunnah ini dalam pelafalan azan biasanya juga. Nah, ini yang sering kali juga kadang masih banyak yang salah ya ketika azan itu. Pada lafaz asyhadu alla. Nah, ini itu ada nun mati bertemu dengan lam. Asyhadu alla. Biasanya dalam pelafalan azan kan asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu kadang ada yang membaca asyhadu an la. Nah, ini salah. Bahkan ada seringkali ada yang berbunyi asyhadu anna ilah. Nah, itu sudah salah. Nah, ini perlu diluruskan juga bahwasanya ini bacaan idgham bi gunnah, jadi harus langsung masuk ke lam tanpa mendengung. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, harus begitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Itu tadi contoh yang nun mati atau tanwin bertemu lam. Selanjutnya ada yang tanwin atau nun mati bertemu ro. Ghafurur rahim. Ini contoh yang tanwin bertemu ro. Jadi tanpa mendengung. Ghafurur rahim. Nah, saya kira cukup jelas ini ya untuk dipelajari dan dipraktekkan. Mungkin ketika kita membaca Al-Quran, nah kita tandai bacaan-bacaannya, itu akan memudahkan kita dalam memahami bacaan-bacaan yang sudah kita pelajari. Yang selanjutnya adalah bacaan idhar. Idhar ini berarti jelas atau terang. Nah, kalau idgham bi gunnah tadi memasukkan dengan suara mendengung, kalau bila gunnah tanpa mendengung. Kalau idhar itu jelas. Kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 6 huruf, yakni ha, hamzah, ha, kha, ain, ghain, maka dibaca idhar. Bacaannya namanya idhar atau jelas. Nah, ini contohnya kufuwan ahad, kufuwan ahad. Nah, jadi jelas ini tanwin bertemu hamzah, nggak boleh dibaca mendengung kufuwan ahad. Nah, nggak boleh begitu, dia harus jelas kufuwan ahad. Terus ada lagi ini khuluqin azim. Nah, ini tanwin bertemu dengan ain. Nah, salah satu huruf idhar tadi yang ada 6. Ini jadi harus dibaca jelas. Terus ini nun mati bertemu ha.
salah satu juga huruf hijaiyah tadi. Min haitsu harus jelas. Langsung min haitsu. Selanjutnya ada qauman ghairakum. Nah, ini jangan sampai kita salah mengucapkan, harus hati-hati ya dalam membacanya. Jangan sampai kita sampai salah, nanti kadang ada yang berdengung ini. Nah, jangan sampai. Man khaffat, terus lakumul anharo. Nah, ini mengenai bacaan idhar, berarti jelas. Itu contoh-contoh mengenai bacaan idhar. Selanjutnya ada bacaan iklab. Yang artinya iklab itu adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan satu huruf hijaiyah, yaitu ba. Maka dinamakan bacaan iklab. Jadi iklab itu hanya satu hurufnya, yaitu ba. Ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka bacaannya iklab. Jadi iklab itu cara bacanya langsung masuk ke huruf ba dengan tidak mendengung. Nah, ini contohnya mambakhila, dengan tidak mendengung seolah-olah berbunyi suara mim. Mambakhila, awanum baina, itu. Jadi iklab itu seperti mau mengucapkan mim, lafadz mim. Mambakhila, awanum baina, itu iklab, hanya satu yang sering kita jumpai banyak juga di Al-Quran. Ketika ada nun mati bertemu dengan ba, itu iklab. Selanjutnya adalah bacaan ikhfa. Ikhfa itu berarti samar-samar, yang mana apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah yang berjumlah 15, antara lain, nah ini ada ta, jim, dal, za, sin, shin, shad, dot, to, zo, fa, kof, kaf. Nah, ini ada 15 huruf atau bacaan ikhfa, huruf ikhfa. Nah, ini banyak sekali contohnya mengenai ikhfa ini. Jadi bacanya samar-samar. Contohnya mintahtiha, maksudnya samar-samar itu ketika masuk ke suara nun mati itu seakan-akan mau langsung persiapan masuk ke huruf ta. Nah, itu samar-samar. Mintahtiha. Nah, ketika pada suara nun mati mulut kita sudah seolah-olah mau mengucapkan ta. Mintahtiha. Nah, jadi di mulutnya langsung ketika suara nun itu langsung persiapan berbunyi ta. Nah, itu maksudnya samar-samar ke huruf ikhfa-nya itu. Terus kin wa nun daniyah. Tuh, jadi samar-samar. Jadi memang ini agak sama dengan mendengung, tapi bukan mendengung samar-samar itu ya. Kalau mendengung itu seperti kita itu kinwanung, nah itu kalau mendengung begitu. Tapi kalau samar-samar kita langsung masuk ke huruf selanjutnya, kinwanun daniyah. Jadi beda, harus bisa membedakan antara mendengung dan samar-samar. Terus ada contoh lagi, innal insana. Kalau ini notasi tadi bacaan guna, nah yang ifa ini non mati atau non sukun bertemu sin, salah satu dari huruf ifa 15 tadi. Nah, ini banyak kita jumpai, bisa dipahami mengenai huruf ifa ini.
Jadi huruf ikhfa ini yang paling banyak dalam kategori hukumnya non mati atau tanwin. Jadi dalam ilmu tajwid itu ada banyak sekali. Nah, yang kita bahas tadi mengenai non mati atau tanwin. Nah, nanti untuk selanjutnya ada juga mem mati. Ada juga bab mem mati ketika bertemu huruf hijaiyah seperti alif, ba maupun ta, itu bacaannya apa. Nah, itu juga ada. Nah, kita ini membahas mengenai non mati atau tanwin, yang mana kalau kita rinci tadi itu ada 4. Ini kan sudah kita bahas semua. Yang pertama tadi ada idgham. Ada idgham. Yang idgham tadi ada 2. Kita pelajari, ada bilgunah, ada bila guna. Terus yang kedua tadi ada idhar, yang berarti jelas tadi. Yang ketiga ada iklab. Yang keempat ikhfa. Nah, ini ada 4. Jadi dalam ilmu tajwid hukum non mati atau tanwin. Ya, mungkin ini pertemuan kali ini materi ilmu tajwid mengenai non mati atau tanwin, hukum non mati atau tanwin yang sudah kita pelajari. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kalangan siswa-siswi SMK Negeri 1 Malang. Semoga dengan adanya ilmu tajwid ini, dengan memahami ilmu tajwid, kita bisa membaca atau melafalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.